Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai biaya tenaga kerja dengan tim pengajar yaitu Bu Ratna Ningsih dan saya sendiri Mareka Primadia. Dalam biaya tenaga kerja ini, kita akan membahas mengenai pengertian biaya tenaga kerja, yang kedua penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja, yang ketiga akuntansi biaya tenaga kerja. Slide ini membahas mengenai pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan oleh para karyawan atau pegawai untuk kegiatan produksi. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Slide ini membahas mengenai penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Dapat digolongkan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Contoh biaya tenaga kerja menurut fungsi pokok, yaitu ada produksi. Contoh dari produksi tersebut dapat berupa gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji manajer pabrik. Yang kedua, pemasaran. Contohnya seperti upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Yang ketiga, contoh dari administrasi dapat berupa gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, lalu biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi dan personalia hingga sekretariat. Lalu dapat digolongkan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Contohnya, biaya tenaga kerja departemen non-produksi digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia. Lalu, digolongkan menurut jenis pekerjaannya, seperti upah mandor, upah operator, serta upah penyelia. Lalu, dapat digolongkan pula menurut hubungannya dengan produk, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung. Slide ini membahas mengenai akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini terbagi menjadi tiga golongan besar. Yang pertama, ada gaji dan upah reguler. Yang kedua, insentif dan premi lembur. Yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama, gaji dan upah. Gaji dan upah reguler yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Adapun akuntansi biaya gaji dan upah dilakukan dalam 4 tahap pencatatan. Yang pertama, tahap pencatatan rekapitulasi gaji dan upah seperti gaji dan upah karyawan pabrik, gaji dan upah karyawan administrasi, dan gaji dan upah karyawan pemasaran. Tahapan kedua, yaitu pencatatan ketika membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Sedangkan tahapan ketiga, membuat pencatatan mengenai ketika upah tersebut dibayarkan kepada karyawan dengan menandatangani daftar gaji. Yang keempat, pencatatan ketika penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara. Berikut merupakan contoh dari akuntansi biaya tenaga kerja, gaji, dan upah. Pada slide ini kita membahas mengenai insentif. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Insentif ini dapat digolongkan menjadi insentif satuan dengan jam minimum. Dalam insentif satuan dengan jam minimum ini, karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran standar.
Untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar tersebut, karyawan menerima jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan keluaran di atas standar kali upah tarif persatuan. Berikut merupakan rumus dari tarif upah persatuan, yaitu upah standar per jam lalu ada Taylor Differential Rate Plan. Nah, insentif ini menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran yang rendah per jamnya dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Lalu, akuntansi biaya tenaga kerja yang membahas mengenai premi lembur. Premi lembur merupakan biaya yang diberikan kepada tenaga kerja atas karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler. Biasanya berbeda perusahaan dapat berbeda pula kebijakannya, tetapi tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Merupakan contoh kasus dari akuntansi premi lembur. Perlakuan terhadap premi lembur. Yang pertama, premi lembur dapat ditambahkan pada upah tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat terjadinya lembur. Perlakuan ini dapat dilaksanakan apabila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan pelanggan atau pemesan mau menerima beban tambahan karena lembur tersebut. Yang kedua, perlakuan lembur sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya periode atau period expense. Perlakuan ini hanya dapat dilakukan apabila lembur terjadi karena ketidakefisienan atau pemborosan waktu kerja. Berikut, slide ini membahas mengenai akuntansi biaya tenaga kerja yang berhubungan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang A, setup time. Ketika suatu pabrik memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi, nah, terdapat setup cost yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memulai proses produksi yang diperlukan ketika pabrik atau proses mulai dijalankan, dibuka kembali, atau produk baru dikenalkan. Nah, ini merupakan 3 cara perlakuan terhadap setup cost. Yang pertama, ketika dibebankan pada biaya tenaga kerja langsung. Ini merupakan contoh dari jurnalnya. Lalu ketika dibebankan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Dan yang ketiga, yaitu dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. B, yaitu waktu menganggur atau idle time. Berikut merupakan contoh kasus dari idle time. Sekian penjelasan singkat saya mengenai biaya tenaga kerja.